Halo listeners, welcome back to Mudia Podcast. Apa kabar listeners talk hari ini? Hari Minggu yang cuacanya cerah ya, cerah kadang mendung, kadang cerah ya, begitulah ya. Pokoknya listeners kalau jaga kesehatan ya kan, terus protokol juga tetap dijaga. Oke listeners, jadi untuk episode ketiga ini Mudia bahas apa ya kira-kira? Jadi kemudian pada episode ketiga ini akan membahas sebuah lagu. Bukan lagu sih, ya ini udah terkait dengan lagu It Get Tough yang lagi viral-viralnya. Itu lagunya yang gini nih. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa gitu. Takut tak seindah yang ku duga gitu kan lagu ya. Nah itu lagu itu ada sangkut pautnya nih sama episode kita kali ini, yaitu belum siap untuk menjadi dewasa. Nah itu dia tema episode ketiga Mudia Podcast. Yeay, 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 yeay. Nah jadi pasti listener tuh dengerinnya sambil nyantai-nyantai kan, sambil rebahan, pasti ya sambil rebahan gitu. Buat yang lagi di jalan, hati-hati ya. Oke, jadi episode ketiga ini Mudia ingin membahas belum siap untuk menjadi dewasa. Nah, menurut listeners tuh dewasa itu karena apa sih, dipandang apa? Karena umur kah? Apa karena pikiran? Apa karena sikap gitu? Dan menurut Mudia itu tuh makin dewasa itu dewasa itu tuh nggak diukur dalam umur gitu. Masalahnya dewasa pun dalam usia belasan tahun pun itu udah luar biasa banget. Contohnya kayak di umur 14 tahun lah ya, itu udah mulai agak dewasa tuh, 14 tahun gitu. Nah, nah di usia itu tuh menurut Mudia tuh adalah salah satu kayak dia tuh mencoba kayak ada adaptasi dengan umur belasan. Cila, umur belasan. Nah, apalagi kepala dua kan, kalau kepala dua kan lebih pusing lagi gitu kan. Ya, begitulah hidup ya, semakin umur semakin berkurang gitu kan. Jadi tanggung jawab pun semakin besar gitu. Nah, jadi listeners, menurutmu dia itu dewasa ya, tadi dia bilang itu enggak dipandang oleh umur tapi oleh sikap juga bisa gitu. Ya jujur ya, jujur tuh pasti banyak orang yang belum siap banget untuk jadi dewasa gitu. Masalahnya apa? Apalagi tuh kayak pada pacaran listeners nih, mungkin yang teman-teman SMA Pram gitu kan, yang kelas yang umur 17 tahun 18 tahun itu kan otomatis kayak udah dewasa dong, kayak udah kayak kayak welcome to get kenyataan gitu. Gitu jadi kayak reality gitu ya, benar di umur 18 tahun itu kayak welcome to reality gitu, kayak harus menerima keadaan, harus tanggung jawab harus besar, harus bisa memegang tanggung jawab yang besar dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi makin dewasa itu makin bertambah pula tanggung jawabnya nih listeners. Jadi tuh apa ya, prioritas juga harus diatur sih. Contohnya kan kayak keluarga, apalagi yang punya pacar ya kan. Misalnya nggak pacar zaman ya, crush ya, crush kan zamannya crush. Ya Allah, ada lagi ya yang sekarang ya, crush, my crush, ya Allah. Gitu, gue mah gak punya gitu gitu, crush gak punya. Gue mah ada yang mah beras tuh di rumah gue. Nah, jadi kita lanjut lagi ya listeners. Jadi itu apa ya, siap gak siap sih kalau misalnya jadi dewasa itu gitu. Masalahnya kan umur kan makin naik nih ya kan, 17, 18 tahun, 19, 20 tahun gitu. Nah itu adalah salah satu kayak bertanggung jawab pun, pola pikir, sikap, terus attitude itu tuh harus diperkembangkan, harus dipertimbangkan juga gitu. Karena semakin dewasa pun kayak semakin mengabarkan bahwa itulah diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita dari kecil disiplin, terus disiplin, terus tepat waktu, telaten, orangnya pokoknya telaten gitu kan. Nah pasti pas gedenya pun kalau misalnya dia mempelajari hal tersebut sepanjang umurnya sampai dewasa sampai tua pun, itu pasti dia akan terus gitu aja disiplin gitu, itu akan bagus. Tapi kalau misalnya
di umur misalnya pas SD-nya misalnya malas-malasan, apa SMP malas-malas gitu, pas SMA ketar-ketir ya kan, belum siap belajar buat ujian gini-gini. Nah itu adalah hal yang salah gitu. Apalagi kan kata orang tua zaman dulu tuh, kalau misalnya belajar tuh jangan disuruh gitu, harus mandiri gitu. Karena yang nanti tuh yang dapat hasilnya tuh bukan orang tua kita, tapi kita yang dapat hasil kerja keras kita untuk belajar selama 12 tahun di dunia pendidikan itu kan, sekolah gitu. Nah itu bakal berasa banget. Jadi kalau misalnya listeners nih kayak pas SD SMP itu kayak males, kayak udahlah gue masih SMP ini, gue masih SD ini, nah itu salah banget. Kalau misalnya listeners kayak belajar dari SD diajarin, terus dia diajukan untuk ayo belajar gitu, baca buku gitu. Nah itu pasti pas SMP SMA itu dia akan berkembang menjadi manusia yang luar biasa perfecto lezat tuh. Iya. Nah jadi tuh emang itu listeners, kayak Mudia tuh dulu pas SD SMP tuh kayak dikecer banget gitu, kayak di apa, ayo belajar gitu. Tapi pas makin lama kayak ya udah, kayak bawaan dari dia sendiri aja. Kalau misalnya mau belajar ya udah gitu. Tapi belajarnya nggak cuma ujian doang ya gitu kan, di masyarakat serba digital ya kan, belajar di laptop juga bisa ya kan, online gitu, kelas online gitu. Nah kalau dulu kan zaman SD SMP kan belum ada pandemi kan, baca buku gitu kan. Nah sekarang udah praktis, sudah ada di laptop gitu kan. Nah itu adalah menurutmu dia tuh yang makin tahun tuh teknologi makin luar biasa banget gitu. Nah makanya jangan sia-siain teknologi sekarang yang udah mantep banget, yang udah serba teknologi, udah serba digital gitu. Apalagi kita kan para kaum milenial nih ya kan, buat yang masih rebahan itu sok deh bikin bikin apa ya, bikin karya atau kerajinan ya. Nggak gini, tapi gue bingung mau bikin apa gitu. Itu menurut Pram tuh orang yang nggak mau mikir sebelum bertindak gitu. Maksudnya tuh dia udah kayak gue nggak mau, padahal tuh belum bertindak gitu. Itu adalah hal yang salah gitu. Sebaiknya kita tuh coba dulu. Kalau misalnya kita nggak bisa, baru kita bilang gue nggak sanggup ini gitu, baru. Jadi apa ya, kesannya tuh kita tuh udah memperjuangkan. Kalau misalnya hasilnya pahit ya udah gitu, kalau misalnya hasilnya manis ya diterima gitu nggak sih. Kalau nggak dipahit, terima pahit juga ada gitu kan, kehidupan gitu. Nah itu dia. Jadi balik lagi, meski memang nyatanya belum siap dewasa nih listeners, tapi itu Bapak tuh harus banget siap gitu. Masalahnya kalau gak siap terus ya kapan lagi gitu kan. Masa kita kayak dulunya di bisa berangkat sekolah disiapin sama orang tua gitu, tapi sekarang kan harus kayak belajar mandiri gitu kan. Otomatis kita udah dewasa, oh iya gue udah makin gede nih, gue harus belajar dewasa, tanggung jawab gitu kan. Jadi dewasa itu menurut dia tuh bukan segala umur, bukan umur sih menurut dia gitu. Banyak kok yang umur 30-an 40-an tuh masih ada orang-orang yang sifat itu masih kayak anak-anak SMA gitu, kayak kita lah gitu kan. Banyak sebenarnya kayak gitu. Dan dia bukan so tau ya, emang kenyataannya emang ada gitu, yang orang yang di umur 30-40 tahun yang punya sifat kayak anak-anak SMA, anak-anak SMP gitu, itu masih banyak gitu. Dan bahkan anak-anak SMA sekarang pun kayak berpikir kayak, apa gue kebalik ya sama orang ini gitu, sifatnya kok dia kayak gitu sama kayak gue gitu. Giliran mau kita mau bangkit kok dia malah kayak anak-anak SMA gitu kan. Jadi kayak kesannya tuh kita mau maju, tapi itu ada suatu hambatan dari suatu permasalahan, terus akhirnya kayak bawa baju tuh gak bisa gitu. Akhirnya kita paksa baju baru bisa. Ya di kehidupan Mudia sendiri sih ada yang kayak gitu, kayak harus percaya diri aja, harus jadi be yourself. Biarin aja orang mau ngomongin apa kan, biarin orang ngomong gini gitu, biarin aja gitu. Kalau Mudia sih orangnya cuek aja sih orangnya. Kalau misalnya orang mau ngomong apa ya udah gitu, gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dia sekali nyolek gue nih, ngomong kedengeran di kuping gue, ini mulut gue pedes soalnya listeners. mulut dia tuh orangnya tuh pedes gitu. Makanya kata Bude Pram tuh, ih si Pram mulutnya pedes ya gitu. Makanya gimana ya, makin gede gue juga makin bingung gitu. Karena kalau kita gak
tindak dengan keras yang orang yang udah sakit kita terus ya, kalau misalnya kita diemin dia otomatis kayak makin ngeledekin kita terus gitu, paham gak sih gitu, kayak ngeledek-ngeledekin terus. Tapi kalau misalnya kita nggak hentak dikit omongan kita, ya mereka tuh kayak terus menerus gitu, kayak nggak ada habisnya gitu. Maka dari itu kayak Mudia pun sifatnya gitu kan, pas itu kayak hentak ngomongnya kenceng gitu ya. Habis apa ya, sakit hati yang dipendam ada diri sendiri itu adalah yang nggak enak banget listeners beneran. Kalau misalnya kita udah tahan sakit hati udah ngep banget, udah luap banget itu, emosi udah gak kekontrol, terus amarah pokoknya itu gitu. Pokoknya Mudia tuh pernah kayak gitu, dan akhirnya orang tersebut gak ngatain gue lagi. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya ketemu kayak cuek gitu kan, kayak malu-malu gitu kan, kayak jaim, gue mau udah amat ya kan gitu. Maka teman-teman Mudia ada yang bilang, ih kok lu sekarang kayak gini sih gitu ya, kenapa gitu ya, ini diri gue gitu ya. Prinsip gue sekarang, kalau misalnya ada yang nyolek gue, ada yang ngomongin gue, ada yang ngata-ngatain gue, jangan semena-mena gitu. Jangan anggap bahwa semua orang tuh lemah gitu. Semua orang tuh nggak lemah listener. Semua orang tuh punya ciri, punya cara-cara tersendiri untuk melawan melawan acuan negatif tersebut gitu. Soalnya banyak di zaman sekarang yang ngatain orang kayak saya enak yang ngatain gitu kan, apalagi di sosial media. Bully ya kan, bully itu masih terjadi ya kan, masih ramai banget itu kalau bully. Nah, jadi kalau misalnya orang bully itu, dia tuh makin bully ya, otomatis di kehidupannya dia bakal kayak, kan dibully kan kayak diejek-ejekin itu, asalnya mentalnya terganggu dong gitu kan, kayak mental healthnya itu terganggu gitu ya. Kalau misalnya kita diajarin kayak tetap semangat, biarin aja omongan orang, ya otomatis dia bakal cuek gitu. Dan jangan kaget kalau misalnya suatu saat nanti yang orang dibully itu tuh bakal kayak perfect, atau lebih perfect tuh kayak lebih kayak apa ya, kayak bodoh amat lah gitu sama orang yang dulu bully gitu kan. Dan kasus bully itu sekarang masih banyak banget, apalagi di zaman digital kayak gini gitu. Terus juga jangan zaman digital deh, sekarang pun ya omongan saya langsung tuh ada loh gitu. Apalagi sekarang kan lagi ramai-ramai banget dengan materi-materi itu apa, healing ya kan, healing gitu, kayak materi-materi healing, terus apalagi tuh mental gitu kan. Emang mental health tuh sekarang tuh lagi rame banget ya, karena apa, lagi drastis, lagi rame banget pokoknya mental health gitu kan. Itu karena kayak pikiran yang terlalu berat mungkin, atau enggak lingkungan sekitarnya, ataupun keadaan pribadinya gitu kan, kita kan nggak tahu gitu. Nah, kalau misalnya yang punya masalah atau problem itu sebaiknya kayak diceritakan ke orang-orang lain gitu. Nah, maksudnya tuh cerita ke orang lain tuh cerita yang dipercaya ya. Maksudnya tuh orang yang listeners tuh tahu, oh ini orang ini tuh pegang omongan gue gitu. Nah, itu adalah orang yang dipercaya oleh listeners gitu. Jangan salah pilih orang untuk menceritakan gitu ya. Kalau misalnya nggak ada ceritain, ya itu kayak di novel gitu kan, mungkin kayak catat di buku-buku kayak apa ya namanya, diary ya, iya diary ya, kayak buku-buku diary gitu. Nah, itu juga bisa listeners. Jadi kalau misalnya listeners zaman sekarang nih ya kan, aduh udah zaman pandemi kayak gini kan, kayak bagi mental health tuh lagi rame banget, lagi buing banget ya kan. Nah, jadi tuh dia pernah baca di artikel di internet itu ada apa sih, anak SMP anak SD gitu, dia mental tuh keganggu, terus akhirnya dia kayak bunuh diri kayak. So itu udah parah banget sih gitu. Jangan sampai kepikiran listener kalau misalnya kita sampai udah capek sama kehidupan, terus kayak bingung harus gimana gitu ya, jangan pilih untuk jalan yang negatif gitu. Coba deh kita kayak mengamalkan positif, kayak misalnya kayak nonton TV, mungkin nonton film ya kan. Sekarang kan banyak tuh, ada Netflix, Disney Plus, Hotstar, WTV, Iflix ya kan, banyak kan sekarang. Nah, itu juga bisa tuh buat kayak hiburan gitu kan, apalagi kayak healing ya kan. Zaman sekarang healing ya kan, healing tapi ngabisin duit sumpah. Kayak gue listeners, gue healing tapi duit gue gitu.
jujur deh, makin gede nih, makin gede tuh ngeluarin duit tuh kayak berat, sumpah. Kayak bingung, kayak aduh, gue pengeluaran gue segini hari ini, ntar besok gimana ya gitu. Makanya gue tuh sekarang jarang-jarang banget kayak ampe jajan banyak tuh, gue udah jarang sekarang gitu. Jadi akhirnya kayak keluarin uang ya lagi butuh aja gitu, yang dibutuhkan beli gitu. Jadi yang nggak dibutuhkan tuh ya nggak usah. Kalau dulu kan gue sampai beli segala macem, gue sampai beli apa tuh namanya tuh, gue beli alat apa gitu kagak dipakai sampai sekarang, sumpah. Jadi kayak ih gila, gue beli barang ini dulu enteng banget gitu. Masa enteng tuh kayak gak mikir jangka panjang gitu kan. Nah jadi tuh menurutmu dia, kalau orang yang berpikir jangka panjang tuh itu keren banget, sumpah. Itu bakal kehidupannya bakal planning, maksudnya bakal terplanning gitu, bakal tersusun gitu kan. Ya misalnya di usia sekian mau jadi ini, ya ayo dari sekarang gitu diraih. Misalnya nih kita misalnya mudia kan kelas 12 ya, lagi semester 2 ya kan, lagi mau tamat kan. Nah itu otomatis kayak milih kuliah atau jurusan yang diminati gitu. Ya mudia sih pilihnya ilkom ya, ilmu komunikasi, yaitu insya Allah kalau misalnya dapet ya kan. Nah tapi apa sih, gak tau deh kalau kuliah di mananya, penting kuliah ya kan, tapi ilkom. Nah jadi ini pas itu ada sih dari guru BK Mudia sekolah gitu, dia tuh kayak seru bikin siswa-siswa itu bikin kayak mind mapping gitu kan, kayak bikin 5 tahun ke depan gitu kan. Nah kalau Mudia ada sih kayak dreaming gitu aja, dreaming mimpi-mimpi yang bakal dicapain gitu. Dan sekarang kayak di terplanning gitu kan. Misalnya kayak Mudia ikut podcast gini-gini kan, ntar bakal jadi kayak gini, bakal jadi gini gitu kan. Nah sebenarnya sih ini podcast ini udah project yang kedua kalinya. Yang pertama itu gagal because karena gue padat banget pas itu, sumpah. Pas 2019 sampai 2020 ya itu ya, itu gue vakum setahun, lama banget. Teman-teman gue kayak ayo Mut bikin lagi, apa bikin podcast cerita lagi dong, ajak gue gitu. Kata gue iya sabar, podcast gue masih dasar banget gitu kan, belum kayak orang-orang, masih dasar banget gitu kan. Katanya ih gak apa-apa gitu. Yaudah akhirnya ajak tuh kan si Hilmi ya kan, di episode yang pertama kali itu ya kan. Tuh Hilmi itu dadakan banget gitu. Terus akhirnya itu deh pokoknya gitu. Akhirnya tuh makin dewasa tuh apa ya, harus siap tanggung jawab juga, terus harus terima kenyataan juga. Kalau misalnya pahit ya harus terima gitu. Kalau pahit ya terima, kalau misalnya manis ya alhamdulillah gitu. Ibaratnya kayak kita nanam deh, kayak nanam tanaman. Kalau misalnya kita nanam bibit gak disiram-siram, terus dia bakal numbuh enggak kan gitu. Kalau kita rawat pasti dia akan numbuh secara bagus, ya itulah gitu. Makanya Pram tuh belajar dari bibit. Kalau misalnya bibit tanaman ya, jadi kalau misalnya kita membeli bibit tanaman gitu, kalau misalnya kita tanam, kalau kita nggak diolah, nggak dirawat, otomatis itu bakal jadi terbengkalai gitu, akhirnya jadi kayak sia-sia. Nah kalau misalnya kita rawat terus kita kembangkan, kita sayang ya kan, otomatis itu adalah suatu hasil yang bagus. Nah, itulah cocok banget dengan diri gitu kan. Kayak diri itu kayak apa ya, harus disayang juga kan diri sendiri. Ya lo harus saya diri sendiri deh, terus jangan kayak apa ya, sayang sama orang lain tapi kan diri sendiri nggak disayang gitu kan. Nah itu bahaya banget sih gitu. Oke listeners, itulah tadi tentang belum siap untuk dewasa. Menurut Pram tuh salah besar ya, itu opini yang salah besar gitu. Karena mau gak mau kita harus terima kenyataan dong. Ya masa kita umur mau kayak segitu-gitu aja gitu kan. Dari apa, sikap dewasa itu tuh gak dipandang dari umur juga gitu. Ada kok yang umur 30-40 tahun yang Mudia bilang tadi, 40-30 tahun tuh masih ada yang sifatnya kayak anak-anak, ada gitu. Jadi kayak apa, seakan tuh kayak dunia ini kayak terbalik gitu gak sih. Kayak lah kok ini anak-anak sekarang kok sifatnya pada kayak gini sih, pada kayak songong gitu kan. Itu sebenarnya bukan songong gitu kan. Kalau misalnya dikembangkan secara baik ya, kalau misalnya dia mengobrol dengan orang yang salah, yang nggak tahu tentang apa itu kedewasaan, ya otomatis dia kayak dianggap kayak songong lu gitu kan. Kayak
itu salah gitu, itu salah besar gitu. Makanya pentingnya education tentang dewasa itu ada tuh penting banget zaman sekarang gitu. Oke listeners, itu tadi pesan Mudia pada episode kali ini. Tetap semangat, terus percaya diri, harus siap untuk menjadi dewasa gitu. Karena kalau listeners gak siap-siap ya kapan lagi gitu. Mau nunggu sampai nenek-nenek kah, nunggu kayak kakek baru siap dewasa gitu kan. Nah, emang sih semakin bertambahnya umur, semakin naiknya umur, otomatis kayak beban kehidupan tuh makin banyak. Emang benar sama-sama benar gitu. Tapi di umur ya jujur lah ya, di umur 18 tahun muda ini nih banyak banget cobaannya gitu. Awalnya sih kayak kaget awalnya kayak kaget gitu. Dan Pram sih dulu masih umur 15 sampai 16 tahun gitu pernah baca novel apa ya, gue lupa namanya. Umur 18 tahun itu adalah umur yang membawamu dalam ke realita gitu. Maksudnya tuh kayak welcome to reality gitu. Kayak inilah kenyataan gitu. Kayak yang bener banget gitu. Kayak awalnya kayak nangis ya, gak tahu gue harus apa gitu kan. Akhirnya kayak oh iya gue harus gini gitu. Gue nggak boleh kayak gini gitu. Ya kalau misalnya ada planning, ada schedule tertentu, itu otomatis itu bakal tersusun rapi gitu. Jadi jangan takut menjadi dewasa. Dewasa tuh nggak serem kok, sumpah. Dewasa tuh nggak serem, asik, malah seru banget. Kayak menambah wawasan, menambah pengalaman juga. Terus kayak ada menemu hal-hal yang baru deh intinya gitu. Kayak seru banget gitu. Oke listeners, intinya jangan takut untuk menjadi dewasa. Dewasa itu gak dipandang oleh umur. Dewasa itu di umur kita, umur 15 tahun sampai 20 tahun mungkin ya kan, itu adalah lagi masa-masa produksi untuk untuk mengembangkan pikiran yang lebih luas gitu. Jadi listeners gak boleh putus asa gitu. Terus kalau misalnya ada problem sebaiknya diceritakan gitu ya. Kalau misalnya ada duit lebih, ke psikolog juga boleh ya kan. Ya kalau gue mah catat aja di buku. Oke saudara, see you next di episode keempat. Kira-kira Mudia mau bahas apa episode keempat kali ini? Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol juga ya kan. Apalagi pandemi masih hayu-heho ya kan, ada virus terbaru ya kan. Oke, listeners jangan bosan-bosan untuk mendengarkan podcast Mudia ini, yang podcastnya sederhana. Ya semoga podcast ini makin berkembang ya listeners. Oke, dadah listeners, see you next time.